Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Wahir Channel. Pada season kali ini kita akan membahas sangkar angkreman. Kenapa ini menjadi sangat penting sangkar angkreman ini? Yang pertama, bentuk sangkar angkreman yang tidak nyaman memungkinkan burung itu kadang-kadang kakinya itu pincang atau melebar. Ini akibat dari bentuk sangkar angkreman yang tidak nyaman bagi burung untuk proses pengeraman sampai menetas, karena pada waktu menetas ada titik kritis. Burung masih kecil, sangkarnya tidak nyaman, tidak sesuai dengan kontur struktur tulang daripada burung itu, mengakibatkan burung jadi lumpuh atau cacat. Nah, ini penting. Yang kedua, bahwa sangkar angkreman ini juga penting karena biasanya sangkar angkreman juga karena tidak terlalu lama dipakai oleh burung, berkali-kali menetas, kadang-kadang timbul kutu burung. Ini sangat membahayakan dan bisa mengakibatkan kematian atau sudah tuh siur dan juga tidak nyaman bagi kita. Jadi ini penting, pertama untuk membentuk struktur pola sangkar angkreman yang sesuai dengan kontur tulang burung. Yang kedua juga dari aspek kebersihan, karena kalau sangkar burung ini tidak bersih, tidak sehat, menimbulkan kutu burung. Dan yang terakhir adalah bentuk sangkar yang nyaman menyebabkan burung dapat intent dalam pengeraman secara optimal. Nah, kebetulan saya sudah membelilah dari tukang sahabat kelapa yang suka dijual di pengrajin disebut kelapanya. Jadi kita cuci dulu lah, dicuci yang bersih. Nah, kita ini pakai sangkar angkreman ini basisnya dari sabut kelapa. Banyak yang menggunakan dari jerami padi. Itu kadang-kadang karena ada rongga-rongganya sering menimbulkan banyak kutu-kutu di sela-sela jerami itu. Bisa juga pakai ijuk kelapa atau ijuk dari pohon aren, tapi itu membahayakan karena harus memilih sampai yang kecil-kecil. Nah, kita pakai sabut kelapa karena ini relatif bisa menciptakan suasana hangat di sangkar angkreman, juga bisa kita bentuk secara fungsional sesuai dengan struktur daripada bentuk sangkar angkreman. Nah, kita cuci dulu kita cuci yang bersih lah. Kita cuci sangkar angkreman ini, kita berikan yang terbaik lah. Jangan sampai lebih dari 3 kali menetas masih menggunakan sangkar itu. Kita juga tidak nyaman lah kalau kasur kita tidak pernah dicuci, tidak pernah dikeringkan, tidak dipanaskan. Nah, ini cuci. Biasanya bisa saja pakai bahan-bahan lain, seperti di episode yang lalu kita pakai bahan dasar cuka. Nah, cuka putih bisa. Nah, ini karena temanya sekarang lebih berorientasi kepada struktur bentuk sangkar. Jadi ini setelah dicuci bisa dipakai larutan cuka. Nah, setelah itu kita keringkan. Kita jemurlah sampai kering. Selain menggunakan cuka juga bisa menggunakan kutu tok pabrikan lah. Kalau pakai kutu tok juga bagus, silahkan. Pakai destan juga boleh, silahkan lah. Tapi juga ada pengerjaan tanpa kutu tok, tanpa cuka kelapa juga. Nanti kita ada proses sterilisasi agar sangkar ini bisa aman dari penyakit. Nah, ini kita cuci kita keringkan kita jemur lah sampai kering. Kita jemur sampai kering sampai kering supaya bersih dari kutu-kutu dan kuman-kuman. Nah, ini sabut kelapa yang tadi kita cuci, kita jemur sampai kering. Nah, ini sudah kering lah. Alhamdulillah sudah tidak ada uap airnya. Nah, ini setelah ini gimana? Nah, kita akan kerjakan bagaimana teknik membuat sangkar angkreman agar burung itu nyaman dan bersih dari kuman. Oke? Nah, perlengkapan yang diperlukan untuk menciptakan sangkar angkreman yang bersih, higienis, bisa membuat burung nyaman. Yang pertama ini adalah setrika. Yang kedua ini adalah gunting, pasti di setiap rumah juga ada gunting. Yang ketiga koran. Yang keempat semprotan. Gimana cara mengerjakannya? Nah, kita lihat dulu ya. Nah, jadi sangkar angkreman yang hasil tadi dicuci sudah kering. Nah, kita buat
ambil, kita atur ya bentuknya. Nah, tidak perlu terlalu tebal karena juga nanti kalau terlalu tebal ini kurang bagus. Nah, ini ya, setrika ya, setrika. Panas ini ya, setrika ini. Fungsi setrika ini adalah untuk membersihkan agar tidak ada jamur, bakteri, kuman-kuman, dan juga untuk membentuk agar rapih lah, sama seperti baju lah, sama seperti baju rapih ya. Sedangkan semprotan ini supaya lipatan-lipatannya itu diam ya. Tur ya. Tidak pakai koran juga tidak apa-apa. Yang penting ini sama seperti fungsi setrikaan di baju kita. Nah, ini sudah mulai rapih ya. Tujuannya agar rapih ini, kaki burung yang baru netes ini tidak tersangkut, karena juga sering burung luka, cacat akibat bentuk sangkar yang tidak nyaman, yang tidak enak. Ini dengan disetrika ini kan otomatis kuman, sama lah fungsi setrika juga untuk membersihkan kuman-kuman. Nah, ini setelah kita setrika, kena panas, bentuknya juga agar sedikit rapi. Nah, kita gunting dengan menggunakan cetakan masing-masing sangkar. Ada yang menggunakan dari rotan seperti ini, ada juga yang mohon maaf menggunakan dari daun kelapa lah, batang daun kelapa. Nah, ini yang ini ya contohnya. Oh, kan gampang. Tinggal kita gunting aja. Bulat ya toh, tinggal langsung dimasukin ke sangkar burung. Nah, sangkar burung bentuknya sudah bulat, bagus. Insya Allah burung ini akan enak karena ini sudah dipanaskan ya, setrika. Tuh, yang satu lagi ini. Atur mana yang kurang tebal. Banyak kuman. Sama untuk bentuk sangkar yang ini juga sama, kita bikin setakannya seperti sangkar burung.
Nah ini kan sudah disetrika, tujuannya juga untuk membunuh kuman yang alami lah tanpa obat. Nah ini tinggal dirapihkan aja. Nah seperti ini. Jadi burung relatif diberi yang terbaik lah untuk kita. Contohnya disetrika. Nanti mungkin ini hanya contoh saja, mungkin di rumah lah sambil santai bisa dikerjakan masing-masing contohnya. Jadi disetrika itu tujuannya untuk membunuh kuman, membuat ini lembut, halus, rapi. Itu tujuannya agar kaki burung tidak cacat. Dan dengan dipanaskan ini burung menjadi nyaman, mengerami, dan cuaca tidak lembab ini kan, karena biasanya di musim penghujan lembab. Kalau lembab ini biasanya di burung ini berdampak pertama banyaknya bakteri akan berkeliaran di sangkar kita. Yang kedua ada juga jamur, ini saja burung kena jamur. Dan yang ketiga adalah predator kita, diantaranya kutu-kutu, kecoa dan sebagainya. Dengan sering dicuci, dipanasan seperti ini, insya Allah lah higienis. Ini betul-betul alami tanpa menggunakan obat pun bisa. Jadi dengan cara disetrika ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya saya sendiri bersemangat untuk membuat konten-konten yang lain, karena akan mungkin nanti juga kita siapkan konten-konten yang lebih banyak lagi mengenai bagaimana agar sukses ternak burung. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.